Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-asatizah al-kiram, jamaah taklim malam Senin rahimakumullah. Mari kita meneruskan taklim rutin kita Matnul Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor yang ke-25. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada beberapa orang dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, qalu, mereka berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan beberapa sahabat kepada beliau? Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim, zahaba ahlud dusuri bil ujuri, zahaba ahlud dusuri bil ujuri. Ahlud dusur itu orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki kekayaan. Kata para sahabat kepada Nabi kita, zahaba ahlud dusuri bil ujuri, orang-orang kaya banyak mendapatkan ujur. Ujur itu jamak dari ajrun, artinya pahala. Kata para sahabat kepada Nabi, zahaba ahlud dusuri bil ujuri, orang-orang yang punya harta, punya kekayaan, mereka bisa mendapatkan banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami sholat. Wa yasumun kama nasumu, mereka ahlud dusur, orang-orang yang kaya, mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sementara kami, kata beberapa sahabat yang datang kepada Nabi ini, memang dalam keadaan miskin, ya. Kata mereka, ahlud dusur, orang-orang yang kaya, mereka sholat, kami sholat, mereka puasa, kami puasa, mereka bersedekah dengan harta yang ada pada mereka, kami nggak bisa, karena kami orang fakir miskin. Sahabat seperti ini melihat orang kaya banyak melaksanakan amal soleh, mereka sholat, mereka puasa, mereka juga bersedekah, berinfak, tapi mereka karena fakir miskin nggak bisa berinfak, nggak bisa bersedekah. Pertanyaan para sahabat ini kepada Nabi, bukan sama sekali di dalam hati mereka itu ada hasad, ada dengki, ada iri, bukan. Tidak ada sama sekali di hati sahabat itu dengki melihat orang kaya bisa berinfak, bisa mengeluarkan sedekah. Ini yang namanya ghibthah, ya. Kalau hasad itu, dengki itu penyakit hati, bisa menggerogoti amal baik. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hataba. Hati-hati terhadap hasad, dengki, iri. Mengapa? Karena hasad, dengki itu
Yakulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Orang kalau sholat, puasa, ngaji, tapi hatinya ada dengki, iri, melihat orang lain ada kekayaan, iri, dengki, ya, kepengen hartanya hilang, entah hilang ke orang lain atau ke dia, itu namanya hasad, dengki. Nah, penyakit hati kayak begini ini bisa menggerogoti amal baik. Sayang, kasihan, dia puasa, dia ngaji, tapi hatinya ada dengki, ada iri. Bawaannya kalau melihat orang kaya yang lebih dari dia, gedek begitu. Nah, ini bahaya penyakit kayak begini, ya. Nah, nggak boleh. Yang boleh itu ghibthah. Kalau ghibthah itu sama hasud beda tipis. Kalau hasud itu iri, nggak seneng orang lain dapat kelebihan, ya. Kalau ghibthah itu nggak ada dengki, nggak ada iri. Kalau ghibthah itu ingin beramal, dia orang kaya gitu, masya Allah, Allah berikan harta kepada dia, rajin sholat, puasa dia jaga, zakat dikeluarkan, rajin infak, rajin sedekah. Saya iri tuh sama orang itu, pengen kayak orang itu. Nah, itu bukan hasad tuh, itu namanya ghibthah. Saya iri itu sama dia, Allah kasih ilmu, diajarkan orang ikhlas, kepengen saya kayak dia tuh. Nah, itu ghibthah namanya, ya. Beda sama hasad, beda sama dengki. Nah, para sahabat ini bertanya kepada Nabi, sama sekali tidak ada hasad, sama sekali tidak ada dengki. Apa kata Nabi? Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah membuat untuk kalian apa yang kalian bisa sedekahkan? Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya bagi kalian setiap tasbih, ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Wa bikulli takbiratin sadaqatan. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap tahmidah, ucapan thayyibah kita, alhamdulillah, itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Ucapan kita kalimah thayyibah la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf, setiap amar ma'ruf, perintah mengajak, menyuruh kepada kebaikan, itu adalah sedekah. Wa nahyin an munkarin sedekah. Mencegah dari kemungkaran itu adalah sedekah. Wa fi buti ahadikum sedekah. Dan di sebagian daging salah seorang dari kalian ini adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Di dalam sebagian daging dari kalian itu ada nilai sedekah. Maksudnya berjima dengan istri itu adalah sedekah. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim
ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah seseorang yang melampiaskan syahwahnya, ya, kebutuhan biologis syahwahnya, ya, dan dia mendapatkan pahala? Apakah orang kalau berjima dengan istri itu dapat pahala? Qala, Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Bagaimana menurut kalian? Ara'aitum, coba perhatikan, law wada'aha fi haramin, kalau orang melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya, kebutuhan biologis seksualnya, dia salurkan kepada yang haram, maaf, berzina, yang bukan halal, apakah orang itu dapat dosa? Berzina itu dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitulah kalau dia melampiaskan syahwah seksualnya, ya, keinginan seksualitasnya itu dia lampiaskan, dia salurkan kepada yang halal, dia berjima kepada istrinya yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Masya Allah. Jadi begitu banyaknya saluran sedekah, bukan hanya berbentuk harta. Tasbih kita itu punya nilai sedekah, tahmid, takbir, tahlil, dan banyak yang lain itu pun adalah sedekah. Ini adalah termasuk fadlul zikri di dalam bab keutamaan zikrullah, yaitu kalimah-kalimah thayyibah, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, ya, itu adalah sedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, mentasbihkan Allah, mensucikan Allah, tanzihullah min kulli aibin wa naqsin, itu sedekah. Alhamdulillah, memuji Allah, sedekah. Allahu akbar, Allah maha besar, sedekah. Tahlilah la ilaha illallah itu adalah sedekah. Masya Allah. Hatta suami istri berhubungan pun itu adalah punya nilai sedekah. Jamaah rahimakumullah, at-targhib fil iktsari min hadhil azkar. Dalam hadis ini menunjukkan targhib, ya, untuk memotivasi kita, mendorong kita untuk memperbanyak zikrullah, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, karena itu semua punya nilai apa? Sedekah. Banyak bertebaran ucapan. Ada 4 yang paling disukai. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'. Ada 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah. La yadurruka bi ayhinna bada'ta. Dari mana saja kita mulai, silahkan. Apa yang 4 ucapan itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan ini paling dicintai oleh Allah. Ahabbul kalam ilallah arba'. 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, ini tasbih. Walhamdulillah, ini tahmid.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ini tahlil, wallahu akbar takbir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah itu adalah tasbih, maha suci Allah. Tanzihullah min kulli aibin wa naqsin, mensucikan Allah dari segala aib, dari segala cacat, dari segala celah. Allah adalah zat yang maha sempurna. Subhanallah, subhanallah. Allah adalah zat yang sempurna, bahkan maha sempurna, tidak ada aib, tidak ada celah. Maka terbiasa kita ketika ada sesuatu yang mengagumkan, yang menakjubkan, subhanallah, kita kembalikan itu pada akhirnya. Ketika kita melihat alam semesta ini, pada akhirnya selalu kita hubungkan kepada siapa? Kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Alhamdulillah, kita dapat nikmat, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Yang pantas dipuji itu Allah. Orang kalau merasakan bahwa hanya Allah yang memiliki pujian, yang pantas dipuji, dia nggak sombong. Walaupun dia dipuji orang, tetap dia kembalikan bahwa sebenarnya pujian itu milik siapa? Milik Allah. Dia nggak GR, baru aja dipuji nggak GR dia, karena dia merasa bahwa dia nggak pantas dipuji. Dia punya aib, dia punya kekurangan. Yang pantas dipuji adalah siapa? Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Maka terbiasa akhirnya lisan kita ini basah dengan zikrullah, ya. Alhamdulillah, ya. Dapat nikmat, alhamdulillah. Hujan tadi itu, tadi kita hujan bilang apa? Alhamdulillah. Ada yang bilang hujan ya. Ada yang bilang ya, dikasih hujan bukannya alhamdulillah. Bersyukur, alhamdulillah. Dia berdoa. Di situ termasuk waktu mustajab. Orang kalau hujan kadang nggak manfaatin buat doa. Ini hujan nih, bukan berdoa dia. Hujan begini enaknya makan apa ya? Macam goreng. Berdoa di situ. Itu termasuk waktu yang mustajab. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, amin. Ya, hujan membawa rahmat, hujan membawa barokah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. La ilaha illallah. La itu artinya harfu nafyin. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa itu harfu al-istisna namanya. La ilaha illallah. Kalau kita belajar balaghah, ya, itu termasuk al-hasr. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah sebagai Tuhan. Nah, itu al-hasr. Tuhan di dunia ini banyak, tapi Tuhan yang hak, Tuhan yang benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ini ya, Tuhan-Tuhan di dunia ini banyak, tapi itu semuanya batil, semuanya taghut. Tuhan yang hak, Tuhan yang benar adalah Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Katakan Allah itu esa, maha esa. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Kita berdoa kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah,
kita jadikan sandaran vertikal, ya, tempat bergantung kita. Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak punya bapak, tidak punya kakek, tidak punya anak, tidak punya cucu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak ada istri, tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada anak. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah subhanahu. Kepada Allah lah kita menyembah dan kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita agungkan Allah. Kita ini ketika kita ucapkan Allahu Akbar, itu sebenarnya kita ingin ngecilkan diri kita. Nggak pantas sombong. Apa yang disombongin? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mengecilkan diri kita, bahwa kita ini nggak punya apa-apa, hina dan dina. Jadi ketika kita baca subhanallah, itu adalah berarti kita sedekah. Kita baca alhamdulillah, itu sedekah. Kita baca la ilaha illallah, itu sedekah. Kita baca Allahu Akbar, itu sedekah. Dan 4 ucapan ini yang paling Allah suka. Ahabbul kalami ilallahi arba', subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis ini, ya, agar kita banyak zikrullah, agar banyak kita menyebut-nyebut kalimah thayyibah, karena ini pun bagian dari sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Zikrullah lah, sebutlah Allah, ingatlah Allah, dzikran katsira, dengan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kita bisa ucapkan, nggak terbatas, ya. Nggak mesti waktu kita di musola, waktu di kendaraan bisa. Lagi naik mobil, lagi naik motor, lagi naik kendaraan, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ya Allah akbar, subhanallah. Sehingga lisan ini terjaga daripada ngomong yang membuat dosa. Dia bisa membasahi lisannya dengan zikir, ya. Masya Allah. Uzkurullaha dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu zikrullah waktu berdiri, qiyama, wa qu'uda waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring tidur. Ini 3 gerakan kita manusia. Ini kita sekarang lagi duduk, tadi diri, ntar malam tidur. Ini 3 halah keadaan kita sehari-hari. Orang yang zikrullah, ya, sebanyak-banyaknya itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim.
Apa artinya? Zikrullah lah kita, sebutlah kalimah-kalimah thayyibah sebanyak-banyaknya. Saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita berbaring, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Insya Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.